Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah gembala kita domba-domba kawanannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 5 Agustus, Kamis dalam pekan biasa ke-18. Pertama-tama, izinkan saya dan seluruh kru Pijar Hati Katolik mengucapkan selamat ulang tahun kepada Anda yang merayakannya hari ini. Semoga Tuhan sumber segala berkat menganugerahi Anda kesehatan jiwa dan raga, kecukupan rejeki, serta kebahagiaan dalam hidup ini. Mari kita juga bersama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 segera berlalu dan kita dapat hidup normal kembali seperti sedia kala. Umat beriman, Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang ingin mendengar secara langsung apa kata murid-muridnya tentang Dia. Dan jawaban Rasul Petrus memastikan kepada kita akan sebuah pengakuan iman yang paling mendalam akan kemesiasan Yesus. Pengakuan itu merupakan ungkapan keyakinan Petrus terhadap Sang Guru. Keyakinan itu terus diolah dan diasah dengan segala jatuh bangunnya yang berpuncak pada kemartirannya di Roma. Mari kita belajar dari Rasul Petrus. Kuasa ilahinya akan mengantar kita kepada pengakuan iman yang tulus akan Dia sebagai Sang Mesias. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Pertama-tama kita sadari bahwa kita hanyalah manusia yang penuh salah dan dosa, yang sangat-sangat tidak layak di hadapan Tuhan. Maka dari itu, mari kita hening sejenak. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas mendengar sapaan-Nya yang kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?"
Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau, Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah Yesus dalam hidupku? Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan. Umumnya, pengetahuan dan penghayatan iman kepada Tuhan dalam hidup kita sangat banyak dipengaruhi oleh ajaran dan didikan dari orang tua, guru agama, guru sekolah minggu, dan orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kita di masa-masa kecil kita. Maka, pengetahuan dan pengalaman kita akan Tuhan menjadi sangat terbatas. Pengenalan akan Allah dan pemahaman kita akan iman yang mendasar dan konkret harus terus-menerus kita gali dari pengalaman kita sehari-hari. Hanya dengan demikian, iman kita sungguh-sungguh menjadi iman yang otentik. Dalam Injil hari ini, Yesus bertanya sekaligus menantang para murid untuk merefleksikan lebih serius tentang siapa dirinya bagi mereka secara pribadi. Apakah kehadirannya membawa pembaruan hidup? Para murid pun merasakan pengalaman yang sama seperti kita. Soal mengenal siapa Yesus dalam hidup mereka. Mereka masih mengadopsi pemahaman iman berdasarkan pengenalan dari orang-orang yang selama ini sangat berpengaruh dalam hidup mereka. Umat beriman, iman kita kepada Tuhan melalui Yesus Kristus harus bertumbuh dari hari ke hari. Iman tidak boleh stagnan. Pertumbuhannya apalagi semakin mundur. Maka setiap hari kita perlu memperdalam pengalaman iman untuk semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan.
Hanya dengan demikian, kita semakin menyadari siapa sebenarnya Tuhan itu sepenuh-penuhnya dalam hidup kita. Rasul Petrus mengatakan dari akal budi dan penghayatan hidupnya bahwa Yesus adalah Mesias. Mesias itu artinya seorang raja atau pemimpin yang memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Akan tetapi, ungkapan pengakuan Petrus bahwa Yesus sebagai Mesias harus terus-menerus dihayati dan dibuktikan dengan kesaksian hidupnya. Begitu juga dengan kita. Ketika Yesus diimani sebagai penyelamat, maka setiap kata, gerak-gerik, tindakan, dan ajarannya harus semakin mendekatkan hidup kita kepadanya. Hanya dengan demikian kita makin bertumbuh menuju iman yang mendalam dan bermutu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau bertanya kepada para murid-Mu, apa katamu, siapakah aku ini? Kami pun menyadari bahwa pertanyaan itu Engkau tujukan pula kepada kami. Bagi kami, Engkau adalah pelindung dan andalan kami, tempat kami bergantung dalam segala persoalan kami. Semoga kami selalu menyadarinya, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi sungguh kami imani. Sebab Engkau adalah juru selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.